Halo, selamat Halo, sore Bang. selamat sore Mbak Nadia. Apakah suara saya terdengar, Pak? Sangat jelas Sangat. terdengar. Oke, selamat sore. Senang sekali akhirnya kita bisa Sore. berjumpa nih dengan Pak Gunawan. Nih udah ramai banget teman-teman, sahabat pengayoman yang ingin tanya-tanya langsung nih sama Pak Gunawan tentang salah satu layanan paling keren dari Kemenkumham yaitu konsultasi hukum gratis. Oke, Pak Gunawan, sekarang aku mau nanya-nanya nih terkait program pelayanan dari BPHN ini, konsultasi hukum gratis gitu ya. Kayaknya kalau dengar kata-kata Ya, gratis tuh orang langsung pada, gimana? Gratis pasti. gitu ya. Ya, Jadi mungkin bisa cerita sedikit, Pak, ini konsultasi hukum gratis tuh apa ya? Terus habis itu, ini beneran gratis. Kalau gratis tuh gimana sih, Pak, cara mendapatkannya gitu? iya. Ini beneran Mbak Nadia. Kita memang hadir, negara hadir memberikan layanan, ya kan, kepada masyarakat terkait dengan apa namanya, meningkatkan kesadaran hukum ya, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat gitu, agar masyarakat itu paham, agar masyarakat itu tahu, dan mereka juga ketika mereka paham, ketika mereka tahu, mereka selama ini kan masyarakat menganggap takut saja kan ketika berhadapan dengan hukum, tapi ketika informasi itu sampai ke masyarakat, mereka paham, mereka juga oh ya udah pasti ada sebuah solusi yang mereka dapatkan. Nah, salah satunya kita juga membuka layanan terkait dengan masalah konsultasi hukum gratis ini. Nggak bayar Mbak Nadia, cukup dengan istilahnya mereka cukup membuka apa namanya aplikasi atau di web gitu kan, atau di Google Search Engine misalnya di Legal Smart Channel atau lsc.bphn.go.id. Nah, nanti di situ kita akan meminta email aktif mereka. Nanti ketika mereka menyampaikan permasalahan hukum yang ada, nanti segera nanti para penyuluh yang ada di kita akan membalas terkait dengan apa yang menjadi permasalahan hukum mereka, dan kita mencarikan sebuah solusi di dalam sebuah permasalahan hukum yang ada di mereka, seperti itu. Wah, jadi berarti ini tuh bisa kita lakukan melalui kayak aplikasi gitu ya, Pak? Atau Betul lewat sekali. web gitu ya? Iya, betul Oke. sekali. Boleh diinfokan lagi, Pak, tadi nama websitenya Nama websitenya biar itu bisa dicatat nih adalah sama teman-teman. ya LSC ya, Legal Smart Channel atau LSC, lsc.bphn.go.id, atau Oke. ya kan, atau bisa melalui loket virtual yang ada di halaman bphn.go.id, bisa di situ juga nanti. Wah, jadi cukup akses ya dari Betul, lsc.bphn.go.id atau lewat loket virtual ya Pak ya di betul, betul sekali, website ya BPHN. betul sekali Oke, Mbak Nadia. kalau aplikasinya tadi namanya juga sama ya Pak, Legal Smart Channel. Iya betul, Legal Smart Channel Oke, atau bisa disingkat dengan di-download. LSC ya. Oke, bisa di-download di Play Store sama Apple Store gak nih Pak? Bisa ya, terkait dengan apa namanya, aplikasinya ya, aplikasinya itu. Wah, jadi gampang banget ya Pak kalau misalkan mau menggunakan layanan konsultasi hukum gratis ini bisa langsung download aja di aplikasi Legal Smart Channel yang ada di Android ataupun Apple ya Pak. Iya betul. Wah, oh sekarang mau nanya-nanya nih Pak, konsultasi hukumnya tuh konsultasi hukum apa aja ya Pak gitu? Kalau hukumnya terbatas gak ini Pak? Eh, kita tidak membatasi permasalahan hukum dan yang ada, dan kita juga tidak membatasi semua elemen masyarakat bisa berkonsultasi hukum secara online, Mbak Nadia. Nah,
Iya, di kami sekarang ini hampir angkanya itu sekitar 7.000 yang masuk ke kami terkait dengan pertanyaan konsultasi hukum ini. Nah, Wah, ramai banget ya, Pak. betul di situ. Oke. Jadi ada sekarang yang sudah masuk di sekitar 7.000 ya data yang ada di kami, dan kami juga sekarang eh, setahun terakhir kami meranking terkait dengan 10 besar. 10 besar Mm-mm. pertanyaan permasalahan hukum yang paling banyak di kami, yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Apa aja itu, Yang, Pak? nah itu dia. Ini yang pertama itu mengenai masalah waris, itu ada di angka 1.200. Yang selanjutnya itu ada sengketa tanah, pertanahan, itu ada di 691. Terus ada lagi terkait dengan jual beli, ada di 687. Terus narkoba, permasalahan narkoba yang sering banyak dipertanyakan juga oleh masyarakat, itu ada di sekitar 489. Terus penipuan di angka 473. Tentang pernikahan ada di angka hampir sama 437. Terus masalah bantuan hukum itu ada di 381. Terus mengenai masalah wan prestasi perjanjian itu di 360. Terus selanjutnya di permasalahan terkait dengan penggelapan itu di 327. Dan terkait dengan remisi PB atau CB di teman-teman kita di Dirjen Pas, itu di pertanyaan di masyarakat itu ada di sekitar 254. Jadi kami meranking 10 besar pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat, begitu Mbak Nadia. Wah, keren banget ya, Pak. Jadi sebetulnya udah banyak banget ya, mulai dari masalah warisan, masalah pertanahan, masalah narkoba, kayak gitu. Masalah cinta ada nggak, Pak? Tapi selain itu juga ada juga yang terkait dengan pinjaman online, mengenai masalah KDRT, terkait dengan banyaklah masalah fidusia, ada layanan terkait di kita juga lah, banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk juga ada, terkait dengan masalah KIA, kewarganegaraan juga banyak. Hanya memang yang di 10 besar ini memang pertanyaan yang kita apa namanya, kita coba untuk mengklasifikasikannya, ya kan. Oh, ini loh yang terbanyak di masyarakat itu, dan ini merupakan sebuah fenomena, kita tangkap ini sebuah fenomena yang terjadi begitu. Wah, iya, iya banget sih Pak. Apalagi sekarang tuh lagi banyak banget ya masalah pinjaman online nih. Sebenarnya secara hukumnya Iya. tuh gimana sih gitu? Apakah bisa kalau kita kena pinjaman online atau investasi bodong tuh sebetulnya secara hukum tuh aturannya seperti apa? Itu kita bisa konsultasi ya Pak? Bisa Mbak, bisa banget. Jadi Oh, wah, memang banyak ya masyarakat menanyakan itu juga, dan memang kita dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, tindak lanjut kita itu kita angkat ke dalam sebuah, misalnya kita ada apa namanya, pro bono series gitu, dalam bentuk kemasannya misalnya seminar, ceramah hukum begitu. Nah dari situ, dari fenomena-fenomena konsultasi itu. oke. Nih Pak, saya punya pertanyaan. Kalau misalkan nih Pak, kan tadi kan konsultasi hukum itu bisa dilakukan melalui website, terus juga bisa melalui aplikasi. Ada cara lain nggak nih Pak? Kalau misalkan mungkin kita nggak apa ya, handphonenya belum canggih gitu Pak. Kira-kira ada jalur lain nggak nih Pak? Gitu. Apakah bisa telepon atau mungkin bisa datang langsung kemana gitu Pak? Iya, benar sekali Mbak Nadia. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa kita ada melayani terkait dengan eh, konsultasi hukum secara online maupun secara apa namanya, offline begitu. Atau secara langsung. Nah, secara langsung ini memang kita melayani ada di law center kita. Tapi apakah di BPHN? Enggak juga. Di setiap provinsi juga ada law centernya.
Jadi para penyuluh itu bisa memanfaatkan itu dan memberikan layanan itu kepada masyarakat terkait dengan konsultasi hukum secara langsung. Dan sangat gampang Mbak Nadia. Mereka datang begitu, cukup dengan membawa identitasnya, KTP, ya kan, lalu mengisi buku register, ya kan, pendaftaran. Setelah itu baru nanti kita layani, langsung dilayani oleh para penyuluhnya. Dan mereka bisa secara private ya. Kita menyediakan ruangan-ruangan yang sifatnya private dan mereka bisa lah curhat lah terkait dengan masalah pernikahan atau curhat lah banyak lah di situ mereka ini, dan para penyuluhnya siap untuk memberikan solusi dan pendapat hukumnya yang ada di situ. Siap. Mungkin ada kantor BPHN itu kantor BPHN, kantor untuk konsultasi hukum gratis itu ada di semua provinsi ya Pak? Semua Pak, semua PH punya kewajiban untuk memberikan layanan konsultasi hukum dan semua provinsi pasti ada. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, ada yang di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, langsung aja datang ke Semuanya. kantor wilayahnya Kemenkumham untuk konsultasi hukum gratis. Oke, Jangan mungkin ragu-ragu. jangan ragu-ragu, jangan sungkan. Oke, mungkin terakhir nih Pak, untuk closing statement-nya, silahkan Bapak. Ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Iya, saya memaknai seperti ini ya. Masyarakat harus paham, masyarakat harus tahu terkait dengan aturan hukum. Dan ketika masyarakat itu tahu, ketika masyarakat itu sadar begitu akan hukum, pasti mereka tidak akan ragu dan ketakutan terkait dengan sebuah permasalahan hukum, dan pasti akan mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan hukum tersebut. Begitu Mbak. Oke, mantap sekali. Senang sekali bisa mengobrol nih sama Pak Gunawan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak hari ini dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsultasi hukum gratis. Oke teman-teman, nanti informasi tentang konsultasi hukum gratis bisa teman-teman temukan di sosial medianya BPHN ya, di Instagramnya BPHN @bphn_Kemenkumham atau websitenya BPHN di bphn.go.id. Terima kasih banyak untuk Pak Gunawan atas waktunya. Terima kasih sudah mau sharing ke kita, ke sahabat Pengayoman dan juga sahabat BPHN. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak.